Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan ke-6 hari ini, itu saya akan menjelaskan materi tentang infrastruktur dan pengembangan teknologi informasi. Kalau di minggu-minggu sebelumnya, saya sudah menjelaskan materi tentang apa itu sistem informasi, kemudian bagaimana peranan sistem informasi itu di dalam fungsi-fungsi organisasi, kemudian kita membahas tentang etika di dalam sistem informasi. Nah, sekarang adalah bagaimana yang namanya teknologi informasi itu dikembangkan seperti itu ya. Nah, sebelum beranjak ke yang lebih jauh, maka saya akan menyinggung tentang pengertian pengembangan sistem. Jadi sebenarnya apa sih pengembangan sistem itu? Pengembangan sistem merupakan penyusunan suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama yang secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Jadi dalam hal ini yang namanya pengembangan sistem itu tidak harus mengganti sistem yang baru, mengganti sistem itu menjadi baru, kemudian sistem yang lama langsung dibuang, tidak. Namun kita bisa melihat sistem itu kira-kira masih diperlukan apa tidak. Kalau selama sistem itu masih bisa diperbaiki, maka kita perlu memperbaiki sistem yang telah ada tersebut, tidak secara keseluruhan. Atau bisa secara keseluruhan jika memang dirasa sangat perlu yang namanya perbaikan. Nah, kemudian pengembangan sistem itu tentunya harus didukung oleh personal-personal yang kompeten di dalamnya, karena kalau kita bicara tentang sistem, pasti kita bicara tentang programmer, kemudian spesialis informasi, seperti itu ya. Jadi pengembangan sistem itu tentu harus didukung dengan personal-personal yang memang sangat kompeten di bidangnya, seperti itu. Kemudian kenapa sih perlu melakukan pengembangan sistem? Jadi pengembangan sistem itu diperlukan karena adanya permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam sistem yang lama. Nah, permasalahan yang timbul itu dapat berupa apa? Yang pertama adalah ketidakberesan sistem yang lama. Ketidakberesan dalam sistem yang lama itu menyebabkan sistem lama itu nggak bisa beroperasi sesuai dengan yang diharapkan. Sehingga perusahaan itu perlu melakukan pengembangan sistem. Kemudian yang kedua adalah pertumbuhan organisasi. Pertumbuhan organisasi itu artinya apa? Semakin luas, semakin besar ukuran, struktur, volume perusahaan, kegiatan mereka, pengolahan datanya juga semakin meningkat, perubahan prinsip di dalam akuntansi gitu ya, itu menyebabkan sistem yang lama nggak efektif lagi, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan informasi yang dibutuhkan manajemen. Maka perusahaan perlu yang namanya melakukan pengembangan sistem. Kemudian yang ketiga, dalam keadaan persaingan pasar yang ketat sama kecepatan informasi atau efisiensi waktu. Jadi artinya apa? Ketika posisi zaman yang serba teknologi seperti saat sekarang ini gitu ya, ketika perusahaan tidak mampu bersaing dengan perusahaan yang lain di dalam pasar, terutama dalam hal sistem informasi, maka lama-lama dia akan ditinggalkan oleh konsumen. Saya ambil contoh misalkan ada perusahaan A atau perusahaan keuangan A gitu ya. Perusahaan keuangan A dia tidak punya aplikasi untuk SMS banking, mobile banking, nah seperti itu misalkan. Kemudian ada perusahaan B yang dia punya fasilitas itu. Nah, di zaman sekarang ini, itu manusia itu inginnya semua serba dilayani seperti itu ya. Jadi mereka tidak mau ketika kita harus ngecek saldo itu mereka harus ngantri ke ATM, itu kan sudah jarang terjadi ya. Nah, mereka bisa ngeceknya di mana? Lewat aplikasi. Nah, ketika perusahaan itu tidak mampu mengembangkan seperti itu, maka dia otomatis akan ditinggalkan oleh konsumen. Nah, kemudian yang keempat itu adanya instruksi dari pimpinan atau adanya peraturan pemerintah. Ini yang paling ketat ya. Ketika ada peraturan pemerintah atau ada instruksi dari pimpinan bahwa perusahaan A dia harus punya sistem informasi terstandar seperti ini, maka mau tidak mau perusahaan itu harus yang namanya melakukan pengembangan sistem. Seperti itu. Kemudian indikator diperlukan pengembangan sistem itu karena adanya keluhan pelanggan. Jadi selama ini semua serba antri. Nah, sehingga pelanggan itu gimana sih kalau misalkan kita melakukan ini dengan sistem. Nah, itu kan masukan dari pelanggan ya. Nah, akhirnya itu bisa dibaca oleh perusahaan. Nah, keluhan pelanggan itu adalah indikator diperlukan pengembangan sistem. Kemudian adanya pengiriman barang yang sering tertunda. Adanya pembayaran gaji yang terlambat. Nah, kalau dulu pembayaran gaji kan masih manual tuh, diberikan kepada karyawan. Namun dengan adanya sistem, mereka tinggal kerjasama sama bank.
selesai gitu ya, setiap tanggal 1 misalkan seperti itu, gaji karyawan itu tidak peduli itu tanggal merah, tidak peduli itu hari Sabtu atau Minggu, hari libur ya, gaji tetap akan masuk. Nah, seperti itu. Itu untungnya adanya sistem pengembangan. Nah, seperti itu ya. Kemudian adanya laporan yang tidak tepat waktu. Laporan itu kan kalau kita manual itu kan sering nggak tepat waktu karena numpuk alasan dan lain sebagainya. Namun ketika kita sudah menggunakan sistem, laporan hari itu, pekerjaan hari itu harus langsung selesai, tidak ada yang namanya laporan itu menumpuk, seperti itu. Kemudian sistem yang dikembangkan di dalam prinsip-prinsip pengembangan sistem itu ada beberapa prinsip ya. Jadi prinsip pengembangan sistem itu artinya sistem yang dikembangkan itu untuk manajemen. Sistem itu dikembangkan memerlukan orang yang terdidik, tahapan kerja dan tugas-tugas baru dilakukan dalam proses pengembangan sistem. Kemudian proses pengembangan sistem itu tidak harus urut. Nah, dokumentasi itu harus ada karena dokumentasi itu juga penting ya. Nah, ini adalah gambaran metode pengembangan sistem. Jadi ada SDLC itu adalah siklus daur hidup suatu sistem. Jadi mulai dari analisis sistem, perancangan sistem, implementasi sistem, operasi, dan perawatan. Inilah yang membedakan siklus hidup sistem dengan siklus hidup manusia atau perusahaan. Ketika kita bicara siklus hidup manusia, dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, tua, mati gitu kan. Ketika perusahaan pun juga sama seperti itu, pengenalan, pertumbuhan, pendewasaan, penurunan, mati perusahaannya. Namun kalau sistem, semakin lama sistem itu ada, bukan semakin mati, tetapi sistem itu perlu dioperasikan dan perlu dirawat atau dikembangkan. Nah, ini adalah metode SDLC tahap-tahapannya ya. Jadi mulai tahapan di dalam analisis sistem ada pendahuluan, kelayakan, identifikasi, memahami, sama menganalisis. Kemudian kalau untuk perancangan ya berarti merancang sistem itu seperti apa. Nah, kemudian kalau di tahap implementasi ya sistem itu siap untuk dibuat dan diinstalasi. Nah, itu. Kemudian kalau operasi berarti memang sistem itu perlu dirawat karena kenapa? Sistem itu mengandung kesalahan yang dulunya belum terdeteksi. Jadi dari sistem yang sudah dibuat itu kira-kira ada kesalahan apa tidak? Itu perlu dideteksi dari kesalahan-kesalahan yang ada sehingga perlu diperbaiki. Nah, kemudian sistem itu mengalami perubahan-perubahan karena permintaan baru dari pemakai sistem. Yang ketiga, sistem mengalami perubahan karena perubahan lingkungan luar. Nah, keempat, sistem itu perlu ditingkatkan. Ini adalah kelebihan sama kekurangannya metode di dalam pengembangan sistem. Menyediakan tahapan kelebihannya karena tahapannya runtut ya. Kemudian memberikan hasil sistem yang lebih akurat karena sistem dianalisis, dirancang secara keseluruhan sebelum diimplementasikan. Kekurangannya, mereka membutuhkan waktu yang lama dan hasilnya itu nggak luas untuk dimodifikasi. Nah, itu. Sehingga muncullah metode alternatif di dalam pengembangan sistem karena perusahaan itu inginnya yang cepat, instan, dan diburu waktu untuk memecahkan masalah yang real time sehingga muncullah alternatif seperti metode paket, prototyping, end user computing, dan outsourcing. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah SDLC versus alternatif ya. Ini metode alternatif paket. Kemudian 3 hal yang dapat dilakukan perusahaan setelah memilih paket sistem itu tadi. Kemudian outsource, kalau outsource berarti perusahaan itu menyerahkan sistem itu kepada pihak ketiga atau pihak luar, sehingga juga pasti ada kelebihan sama kelemahannya. Kelemahannya perusahaan akan kehilangan kendali pada aplikasi yang di outsource karena tergantung dari perusahaan pembuat sistem. Kemudian aplikasi dapat ditiru oleh pesaing. Kekuatan tawar perusahaan outsource itu adalah kelemahan karena yang menentukan adalah perusahaan outsourcing, bukan kita selaku perusahaan yang punya ide untuk membuat sistem. Kemudian EUD, end user development, dampak dari sistem teknologi informasi itu yang dikembangkan itu tadi. End user development itu lebih ke arah pengguna akhir ya, pengembangan pengguna akhir. Kemudian ada prototyping. Nah, ini adalah prototype, itu adalah bentuk dasar atau model awal dari suatu sistem atau bagian dari sistem. Mungkin kalau teman-teman sering ya menemukan suatu sistem atau aplikasi itu yang dia sistemnya masih trial. Nah, itu adalah sebenarnya bentuk prototyping. Trial ini kan biasanya berjangka, misalkan 1 bulan atau 2 minggu atau 10 hari. Ketika lebih dari itu maka Anda ditawari mau beli apa, mau Anda lanjutkan beli atau sistem ini tidak berlaku lagi trialnya seperti itu. Jadi masa trial itulah yang dinamakan dengan prototyping. Kemudian ini adalah metode alternatif.
Nah, ini adalah kekurangan sama kelemahan prototyping. Oke, saya rasa itu materi yang bisa saya sampaikan terkait metode pengembangan sistem informasi. Jadi pada dasarnya intinya yang namanya sistem teknologi informasi itu perlu dikembangkan sesuai dengan kebutuhan perusahaan, sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakatnya seperti apa. Oke, saya rasa itu cukup materi dari saya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.